Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya di mancanegara yang di dalam negeri, ya, semuanya terima kasih, matur nuwun, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya, ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang, apalagi diadu-adu dengan video yang juga sama-sama video potongan, jadi kacau nanti, ya. Jadi kalau mau berperan di share saja linknya, jadi itu lebih simpel dan lebih tidak menjerumuskan bagi pemirsanya. Karena apa? Para pemirsa YouTube kita itu tidak semuanya terdidik, ya. Kalau orang yang terdidik dia akan mencari sumber aslinya, ya, ketika dia mendapatkan video-video potongan yang seperti itu, ya, sehingga dia mendapatkan penjelasan yang holistik, tidak parsial banget gitu, ya. Berikutnya untuk semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya yang telah memberikan doa untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan mampir ngombe kita di tanggal 30 Agustus ya 2023. Ngopi dulu. Hari ini nggak puasa, kemarin puasa, supaya nggak salah-salah ngomong, karena logika tanpa logistik nggak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum aku melanjutkan hampir ngombe kita, ya, aku akan bacakan komen yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku, penghormatanku kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu, ya. Yang namanya komen itu kan meluangkan waktu, pikiran, tenaga, ya. Ya, maka aku merasa berkewajiban untuk memberikan apresiasi tentunya bagi mereka yang memenuhi standar yang telah aku tetapkan. Kalau enggak, ya tidak aku apresiasi, ya, meskipun tidak aku delete, ya, cukup aku skip saja. Oke. Pertama dari soleha kita Gispati, ya. Alhamdulillah hadir Tuan Guru setelah politik lanjut ke teologis. Mantap. Kita memang bikin playlist tersendiri, ya, untuk hal-hal yang bertajukkan politik. Mungkin untuk kedepannya bisa jadi ada playlist lain, yaitu tentang seni, ya, tentang musik, ya. Untuk sementara kita tetap pada basic kajian kita tentang comparative religion, itu menjadi yang utama. Namun di sela-sela itu juga aku bikin playlist tetap dalam channel ini, yaitu tentang politik embongan. Embongan itu jalan, jadi politik jalanan, kira-kira begitu kalau terjemahan harafiahnya, ya. Kita itu sepertinya tidak begitu menjadi urgen untuk masuk ke dalam politik praktis, ya. Namun demikian
politik sebagai pengetahuan itu perlu supaya kita tidak menjadi korban politisasi mereka, ya. Jadi kita bahasnya di sini politik dalam perspektif pengetahuan, bukan politik praktis, ya. Oke, terima kasih. Soleh aku dari politis lanjut ke teologis, ya. Dan itu playlistnya kan sama Gerah itu sudah dibuat sendiri, kanalnya sendiri, ya. Walaupun tetap dalam satu channel, ya. Jadi dia terpisah. Yang berkenan monggo, silahkan, yang enggak ya dilaluin saja. Karena tajuk utama bahasan kita adalah comparative religion, yaitu tentang teologis. Oke, salam misra dari Palu, ya. Terima kasih atas 3 merah hatinya, dan salam misra juga untuk semua saudara-saudara muslimku yang ada di Palu. Oke, matur nuwun. Kemudian untuk Kang Hermana Natawijaya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Gus, sedih nggak bisa ikut hadir ke sana, ketemu guru-guru dan teman nyantri. Terima kasih dan sukses selalu buat Ayah Sophia, Mu'alaf Center, salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih juga untukmu saudaraku, ya. Masalahnya Kang Hermana ada di Bandung, acaranya di Jakarta, ya. Mungkin karena kesibukan atau segala macamnya, ya. Bandung Jakarta nggak tahu 2 jam kelar nggak, ya. Kalau Malang Surabaya itu 2 jam. Kalau dari Batu ya 2,5 jam lah, ya. Itu pun kalau nggak ada kemacetan lalu lintas. Kalau sudah weekend, waduh kacau. Oke, terima kasih Kang Hermana. Maybe sometime, ya. Atau di Bandung kita bikin acara. Karena setelah kita tagih janji dari Pendeta Ferdinand yang kemarin kita undang ke Batu, kan. Maksud kita gantian mereka undang kita ke Bandung. Ternyata ya setelah kita konfirmasi tidak juga ada tanggapan, ya. Pada waktu itu kan menjanjikan ya di kampus Bapak lah sekali-sekali kita gelar gitu. Ya. Tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan, nggak tahu mungkin karena sibuk atau segala sesuatu, ya sudahlah, ya. Yang penting kita siap diundang dan siap mengundang dengan segala konsekuensi logisnya, ya. Oke, maybe sometime bisa ada di Bandung dan kita bisa ketemu dengan seluruh santri yang ada di Bandung. Oke. Terima kasih untuk Kang Hermana Natawijaya. Kita lanjutkan untuk Kang Atum Wijaya. Assalamualaikum. Sehat selalu Gus. Alhamdulillah, semoga dirimu dan keluarga juga sehat selalu. Justru aku rindu kata-kata goblok keluar dari Gus. Itulah, ya. Masing-masing kalian punya selera yang full color. Tentunya aku yang sendiri tidak mungkin bisa memenuhi semuanya, ya. Ya sudahlah, kita mengalir saja, ya. Ada yang justru ada yang kangen sama diksi goblok, ya. Oke, seperti yang aku jelaskan kemarin. Memang ya, aku kan sempat gregetan itu, ya. Gregetannya gini, aku itu perlu pendamping yang mumpuni gitu loh, ya. Bukan justru menjadi apa ya, penghambat dari kecepatanku berlari gitu loh. Dan aku juga sebetulnya ya perlu juga moderator juga yang mumpuni gitu. Kalau kemarin itu memang seharusnya moderatornya itu mengambil sikap. Kan aku yang lain kan tidak ada masalah. Yang aku nggak respect itu ketika dia bilang aku keluar dari topik. Itu cuman itu aja yang aku gimana ya? Kok bisa sebodoh itu, segoblok itu gitu, ya. Akhirnya ya terucap kata-kata goblok itu. Karena sudah jelas, ya. Torah itu kan oke lah, kita ambil yang 10 commandment atau yang 10 dasatita. Ya. Yang 10 perintah Tuhan itu tiga peraturan, 3 hukum utamanya, 1, 2, 3 itu konsep teologis. Bagaimana memperkenalkan diri terhadap theos. Itu nanti di Ulangan juga kan dijelaskan begitu. Jadi tidak hanya di yang 10 itu. Dan itu termasuk hukum Torah. Dan ketika kita baca Markus 12:29, kita tahu itu hukum utama loh.
Makanya dalam Al-Quran itu semua dosa, ya itu Gusti Allah Agung bisa ampuni kecuali dosa syirik. Itu tegas Al-Quran mengatakan. Artinya sepenting-pentingnya hukum dalam setiap aturan agama, yang paling penting itu adalah tentang pengenalan kita akan teos yang ehad, itu menjadi hukum utama. Makanya kan Yesus ditanya, apakah hukum yang utama itu? Maka disebut, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Baru nanti kedua hukum tentang kasih. Nah terus kok ketika gue menanyakan konsep teos lu apa? Kok berbelit-belit dengan alasan keluar dari topik. Lah kalau nggak goblok apa gitu namanya? Sayangnya moderatornya nggak ngambil sikap. Seharusnya dia bersikap sebagai moderator bahwa ini tidak keluar dari topik, selesai gitu loh. Masalah dia mau ngaku atau tidak, ya itu urusan dia. Tapi jangan ngomong ini keluar dari topik. Gue bukan ayam sayur yang baru sekali dua kali diskusi. Kok dibilang out of the topic? Ya, makanya diskusi itu asik ya kalau kita punya partner yang bisa mengikuti kecepatan kita dan kita punya moderator yang memang menguasai. Gitu loh. Tapi aku juga nggak tahu, mungkin moderator nanti takut dikirain berat sebelah, jadi ya sudah begitu aja gitu ya. Jadi dibiarkan begitu saja. Cuman kalau misalkan dalam bingkai kampus itu moderator harusnya ambil sikap. Ya. Karena apa? Ketika gue tanya konsep teosnya apa, ya itu gue tahu dia nggak berani ngomong karena dia akan dihajar habis oleh Waneses. Dia Tritunggal. Terus kan gue mau giring, bagaimana mau dikatakan dekat terhadap hukum Torah, sedangkan memahami Sema'u Israelu, ya Adonai Elohenu Adonai Ehad aja kalian berbeda, terpecah menjadi tiga, ada tauhid, ada Waneses, ada Tritunggal. Terus mana ini? Artinya di lingkungan mereka sendiri selama sekian abad, 2023 berapa abad itu masalahnya nggak kelar sampai sekarang. Terus mau mengatakan melakukan hukum Torah. Artinya hukum Torah yang paling penting dari segala peraturan yang penting-penting itu sudah bermasalah. Itu loh. Gue mau ke sana sebetulnya. Masalah dia Tritunggal ya terserah urusan dia. Gue kagak paksa gitu loh. Gue hanya perlu pernyataan lu Tritunggal bukan. Dia nggak pede. Kalau di akidah kita kan itu termasuk membatalkan keimanan kalau sudah begitu. Kalau kita kan ditanya Islam apa? Tauhid. Ya kita bilang tauhid. Kok malu dengan konsep teosnya? Kok berselingkuh dengan konsep teosnya? Sulit. Diskusi itu kalau tidak ada kejujuran sulit. Beda, yang satunya kan dia dengan lantang bilang saya Waneses. Makanya itu nanti kamu lihat ya, entah di seri 1, 2, sepertinya kalau nggak di seri 2, di seri 3, lanjut gue ajak salaman. Ketika dia bilang Yesus itu YHWH, gue tanya, di mana itu dalilnya? Dia juga nggak bisa tunjukkan. Akhirnya gue ajak salaman. Lihat itu, nanti jadi gue langsung eksekusi begitu. Begitu juga nanti tentang di diskusi yang kedua ya. Ini kan yang pertama dibagi 3, nanti yang kedua dibagi 3 juga serinya. Ya. Tentang adil dan tentang kasih nanti yang kedua. Kan gue tanya ya. Memang ada, tolong gue, mungkin gue salah ya membaca selama ini meskipun sudah berapa puluh tahun gue belajar Alkitab. Mungkin gue selip baca bahwa Yesus itu dinyatakan sebagai YHWH, ya. Terus gue tanya, tolong dong carikan ada enggak? Sebetulnya gue tahu kagak ada, tapi etika dialognya kan, tolong dong gue selama ini belajar kok nggak nemu. Coba mungkin lu nemu, kasih tahu deh gue, ajarin gue. Ternyata memang nggak ada. Tapi setidaknya dia dengan gentleman, dengan gagah bilang, dia ngaku bahwa dia Waneses. Nah, yang satunya ini biang kerok. Nggak bisa diskusi kalau nggak diawali dengan kejujuran itu. Toh kita kan nggak main paksa-paksa sih. Kalau dia memang Tritunggal, ya ngaku aja Tritunggal apa beratnya.
Lah kalau dengan konsep teosnya aja nggak pede, ngapain lagi gitu. Jadi gue ngomong goblok itu karena sudah gue jelasin berkali-kali kagak ngerti juga. Itu yang membuat gue akhirnya originalitas diksinya keluar. Goblok. Oke, terima kasih untuk Atum Wijaya ya. Atum di Indramayu ya Atum ya atau di Cirebon. Nih. Berikutnya menyimak sambil sarapan pagi ditemani sinar mentari yang hangat dan angin yang sejuk. Oke, atur nuhun Kang dari Bandung Barat, Bandung Utara bagian barat ya. Kang, maybe sometime bikin ada panitia undang gue bikin diskusi di Bandung ya. Gue baru sekali kajian di Bandung ya, tapi itu bukan diskusi lintas iman ya. Di ruko yang disewa jadi seperti tempat kegiatan dakwah gitu ya. Dekat terminal itu ya. Nggak tahu di Bandung apa itu. Oke, Kang saran Gipari atur nuhunnya. Kita lanjut Kang Rio Aka Jaksel hadir Gus. Iya, kemarin kamu nggak hadir. Kamu kan anak Jakarta. Kemana kamu? Ya. Oke, terima kasih untuk Rio Aka yang selalu dengan setia ngaji bareng teman-teman di sini. Oke, salam Isra untukmu. Kemudian kita terbang ke Makassar. Ada Kang Rasmi Nasmat. Bagaimana Kang kabarnya? Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru. Alhamdulillah tiba di rumah dan lanjut syiar dakwahnya. Dan Ayah Sophia memang mantap. Salam Isra. Oh iya, kapan sih kekristenan memfasilitasi dialog? Ya ini yang kita tunggu. Seumur-umur gue terjun dalam dunia perdiskusian lintas iman belum pernah dengar ya. Kita diundang Kristen gitu ya. Ini buat oten-oten yang mulutnya koar-koar dan lidahnya selalu menjulur, jangan beraninya mereaksi, ngedit-ngedit ya, disarangnya saja. Oke, terima kasih untuk Kang Rasmi Nasmat yang ada di Makassar. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kita lanjutkan Kang Mas MK Effendi yang ada di Langkat ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir di mampir ngombe nih sampai adem saking telat nih. Oh ya mungkin sibuk nggih. Matur nuwun Kang Mas MK Effendi. Kita lanjutkan jagoan kita yang punya Depok. Ini Jawara Depok nih ya, Kang Rufano Pitra ya. Rambutnya 11-12 sama-sama gondrong sama gue. Padahal nggak janjian. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sebelum acara dialog gue sempat dikritik ibu-ibu. Rambutnya kok gondrong, gimana ini gitu. Tapi ngomongnya nggak langsung ke gue, ke Ustadz Rizal Al-Fatih ya, yang punya pondok pesantren yang khusus mendidik para santri-santri yang akan berangkat ke Barat Tengah ya, dilatih bahasanya sehingga fasih, yang ada di daerah Setu ya. Setu itu ikut Bekasi ya. Ya sudah gue biarin aja. Seandainya ngomong ke gue ibu-ibunya, ya gue jelasin. Ibu-ibu sih salah, nggak pernah baca sirah Kanjeng Nabi. Dan ustadz-ustadznya juga banyak yang salah, nggak pernah memberikan penjelasan. Coba nanti kalau ada rezeki main-main ke Turki, lihat ke museum. Di sana ada katanya sih, karena aku juga kan belum pernah ke sana, boro-boro ke sana. Duit gambar apa untuk ke Turki, ya? Di sana ada potongan helai rambut Kanjeng Nabi, itu segini. Jadi Kanjeng Nabi itu gue nggak bisa pastikan ya. Bayangan gue itu seperti rambut, karena kalau di ceritanya itu keriting tapi ngombak gitu loh. Maybe seperti Bob Geldof gitu mungkin ya. Atau seperti siapa tuh yang nyanyi Charles Whisper itu ya. Time can never mind. Charles Whisper. Josh Michael. Ya, mungkin seperti Josh Michael. Mungkin karena gue hanya baca, namanya baca itu kan mengundang
hayalan kita menjadi terbang ke awang-awang seperti ini ya, apa seperti itu ya, gitu ya. Di tulisan itu kan dikatakan panjang dan itu keritingnya ngombak. Gitu loh. Jadi bayangan gue mungkin ya, apakah seperti Bob Geldof atau seperti George Michael ya. Yang jelas Kanjeng Nabi nggak pendek rambutnya. Ya. Tapi ya biasalah ya. Itu menjadi salah kaprah ya. Jangankan ibu-ibu itu. Pak Lik gue, adiknya mama gue yang semuanya sama-sama almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Begitu juga bapak gue ya. Itu Pak Lik gue paling gak demen kalau lihat gue gondrong. Mesti dimarahin, mesti diomelin sampai kadang-kadang males dengerinnya. Ya. Tapi karena orang tua ya gue diem aja. Jadi kalau gondrong itu sudah korak, bajingan, preman pasar, apalagi gitu. Ya, ya gimana lagi ya? Nanti mau dijelasin juga repot. Ya sudah biarin aja gitu ya. Itu kesalahan kita membaca sejarah. Itulah pentingnya kita membaca sejarah sehingga tahu duduk permasalahannya. Artinya ya bahwa Kanjeng Nabi kita itu tidak pendek rambutnya, panjang. Dan dulu nabi-nabi juga begitu. Makanya terus ilmuwan-ilmuwan tuh meniru. Rambutnya panjang-panjang. Ambillah kata Sir Isaac Newton itu kan panjang juga rambutnya. Nah, kalau kalian tahu peniru baju toga itu kan itu meniru dari baju Arab. Karena apa? Perspektif Arab, Islam mendobrak ya keterbelakangan dunia dari ilmu pengetahuan. Ini jarang yang tahu kalau nggak dikasih tahu begini. Itu meniru baju Arab yang jubah itu loh. Terus menjadi baju toga. Karena dulu pionir-pionir kepinteran itu orang-orang Islam yang notabene perspektifnya Arab, meskipun kita harus bedakan ya antara Arab sebagai budaya dan Islam sebagai agama tentunya beda. Itu dari sana, dari baju jubah itu terus menjadi toga. Tapi kan jarang orang tahu. Makanya kalau bilang Islam itu tidak appreciate terhadap ilmu pengetahuan, lu goblok nggak tahu sejarah. Ya. Coba bagaimana banyaknya ilmu dari kedokteran oke, dari trigonometri oke, sampai aljabar matematika oke. Itu semua ada perspektif dari pemikir-pemikir Islam. Lalu dibawa ke barat. Gitu loh. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Rupanop ya, jagoan kita yang punya Depok. Ya. Assalamualaikum Depok hadir mampir ngombe sambil nyimak kajian dan salam Isra. Oke, salam Isra untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di Depok. Kemudian Dona Penny, ini nama baru ya. Betul ya Dona Penny ya, karena gandeng ya. Ngapunten, sorry kalau misalkan salah nanti ya dikonfirmasi ulang. Ini nama baru dan aku nggak tahu ini asalnya dari mana, mungkin bisa dikonfirmasi ya, dan ikuti dulu kajian-kajian di sini dan banyak tanya terhadap seniormu ya supaya nggak terkaget-kaget. Takutnya terkaget-kaget terus memberi komentar yang salah. Ya, oke Dona Penny ya, sekali lagi mohon dipersori kalau saya salah mengeja namanya karena gandeng. Alhamdulillah ada juga apologet Muslim di Kota Batu. Oh begitu, Kota Batu, iya Batu kota tercinta ya. Kota dingin, kota wisata yang karena menjadi kota wisata jadinya semua serba mahal. Gue kemarin kaget ya, gue kan sempat ngobrol. Di Bekasi itu masih ada tanah per meternya seharga 400.000. Bekasi itu masih ada tanah. Gue kan sempat tanya-tanya itu ya, yang harganya 400.000. Gue sempat kaget. Di tempat gue nih rata-rata per meternya tanah itu sudah 2 juta. Nanti kalau kita ngurus-ngurus yang namanya NJOP, kalian kalau pernah jual beli yang terkait pajak ngerti lah apa itu NJOP ya. Di sini tinggi. Ya.
terus kita kuliner juga tinggi. Yaitu efek dari efek bola salju dari sebuah status yang disebut sebagai kota wisata, memang seperti itu. Ya, akhirnya gue kan sudah bilang, akhirnya tanah-tanah di jalan utama itu yang punya investor semua, orang Batunya minggir ke dalam-dalam. Ya, minggir karena tanahnya sudah gila harganya. Itulah yang gue bilang sama teman-teman yang saudara-saudaraku tercinta terkasih yang ada di Kalimantan. Ya, jangan dilihat seolah-olah sisi enaknya saja ibu kota berpindah ke sana, jangan. Karena yang berpindah itu segala macamnya, hiruk pikuknya, kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, semua akan terbawa ke sana. Jadi harus ada sebetulnya tinjauan-tinjauan utama apabila akan mengambil kebijakan itu adalah tinjauan antropologis budaya dulu. Baru yang lain-lain, libatkan kampus. Tapi kalau DPR-nya sendiri cuek-cuek bebek ya kacau. Atau DPR-nya sendiri nggak ngerti masalah planologi itu kalau sekarang PWK, perencanaan wilayah kota, ya gimana? Dibawa ke kampus, kita diskusikan bareng-bareng, nanti diputuskan bareng-bareng, jadi enak. Dilihat dari sudut budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan. Ya, jangan sampai saudara-saudara kita Dayak itu kan saudara-saudara kita terkasih nanti akhirnya termarginalisasi. Karena kalau dibiarkan mereka jelas kalah beradu dengan pendatang. Mereka akan tersingkirkan. Di mana-mana juga begitu. Ya, Betawi kan kalah di Jakarta. Apa mereka bisa bicara? Akhirnya nyungsep minggir kemana? Ke Depok, ke Citayam, ke Bogor, Bekasi. Tapi yang banyak ke Bogor sama Depok ya. Lihat jalur-jalur utama kota Jakarta itu siapa yang punya? Di sini juga begitu, guys, ngobrol sama teman-teman gue. Ya, kalau kita tidak hati-hati, maka masyarakat natif Batu asli akan tersingkirkan. Nggak akan mampu bersaing dengan pengusaha. Begitu juga saudara-saudara kita yang di Kalimantan sana. Kalau mau dibangun, bangun aja. Yang lain apa? Kampus, universitas, jalan, apalagi rumah sakit. Jadi supaya sehat, pendidikannya pinter. Gitu, bukannya ibu kota pindah ke sana. Gue tidak berbicara dari sudut pandang yang macam-macam, dari sudut antropologis budaya saja gue nggak cocok. Ya, belum yang lain-lain. Tapi itulah karena di dalamnya juga ada kebijakan politis yang bisa diperdebatkan, ya monggo aja. Tapi itu lagi yang gue bilang, harusnya dibawa ke kampus dulu. Lah apa gunanya anak-anak kita, anak-anak bangsa kita suruh sekolah biar pinter. Terus setelah pinter nggak digunakan kepinterannya, karena mereka tidak kita libatkan mengambil keputusan ngurus negara ini. Lah untuk apa? Tutup aja kampus kalau gitu. Semua diambil kebijakannya, perhitungannya politis saja. Kan jadi kacau. Gitu loh ya. Oke. Alhamdulillah ada juga apologet muslim di kota Batu. Anak gue itu Batu asli, karena anak gue dua-duanya lahirnya di Batu. Ya. Oke. Terima kasih untuk Dona Penny ya. Salam untuk aku nggak tahu apakah kamu Batu atau tidak. Kalau Batu silakan konfirmasi Batunya di mana ya. Kita lanjutkan Agustinus Benimau. Oh, nama yang bagus. Bondowoso hadir Ustadz. Oh, Bondowoso mana ini? Ya, Bondowoso mana? Kelabang atau Gardu Atak atau yang mana? Mungkin bisa dikonfirmasi ya. Maybe sometime kita bisa ketemu ya. Kalau aku lagi ke Bondowoso. Aku kalau ke Bondowoso biasanya Gardu Atak naik terus ke Kawah Ijen ya. Dan di sana banyak turis loh Kawah Ijen itu ya. Oke, terima kasih, matur thank you ya untuk Agustinus Benimau ya. Semoga betah ngaji di sini bersama teman-teman. Kemudian Bapak kita Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang izin nyimak Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Bapak. Semoga bahagia selalu bersama keluarga di rumah. PBK 79 Samarinda nyimak 18 menit tayang. Nah,
Ini orang Samarinda. Terima kasih untuk BBK yang tetap aja rajin ngaji bersama teman-teman di sini ya. Sebagai orang Kalimantan, orang Samarinda seharusnya yang harus diperhatikan itu adalah dampak pertambangan itu jangan sampai meninggalkan lahan yang kering kerontang setelah ditambang. Dan kekayaan tambang itu harus berkorelasi positif linier terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan. Jangan kekayaannya diambil, rakyatnya dibiarin aja gitu. Kan ya kasihan orang itu punya saudara-saudara kita kok. Itu hak mereka sebagai manusia-manusia yang ditempatkan Allah dilahirkan di sana. Jadi jangan kekayaannya dikuras, manusianya kagak diurus. Kan ya kasihan gitu loh. Jadi kalau sila Pancasila itu keadilan sosial itu gimana? Kan sila itu kan nggak dihapus dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosialnya gimana kalau gitu caranya? Seharusnya itu yang kita upayakan, bukannya IKN gitu ya. Oke, tuh PBK Samarinda. Kita lanjutkan. Laskar Gua Selarong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melu mampir ngombe. Monggo Kang Mas, monggo sekejap. Salam Isra untuk saudaraku yang ada di Surabaya. Kita lanjutkan Kang Hermas Edison. Nah, ini juga putra Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Tengah. Ini kebetulan ada tamu kita di langgar kita, di musola kita itu teman-teman jamaah tabligh dari Pangkalan Embun, Kalimantan Tengah ya. Oke. Kemudian Soleha Kurahani Junaidi. Ya betul ya namanya ya, karena gandeng-gandeng takutnya salah baca. Assalamualaikum Ustadz, salam Isra untuk semuanya, untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Bandung. Kumaha pawartosna Neng, damang. Damang Neng. Oke, salam Isra semuanya nggih, matur nuwun atur nuhun ya. Jadi kalau Jawa itu matur suwun atau matur nembah nuwun, kalau ke saudara kita di Parahyangan Bandung menjadi atur nuhun. Oke, terima kasih untuk Rahani dan salam Isra untuk semuanya. Kita lanjutkan. Sekarang ada Kang Irfan Al-Akbar. Mantap ini juragan bendungan kita ya. Bendungan itu banyak gunanya loh ya. Bermanfaat untuk pengairan irigasi sawah, pembangkit tenaga listrik, pengendalian banjir, pemberdayaan ikan air tawar, ya banyak implikasinya. Nah, seharusnya yang begini-begini ini yang kita bangun, kita upayakan, sehingga kita tidak merusak keseimbangan alam. Kan kita sudah sedih. Tapi belum di sini ya, yang kita bahas di grup WA ya tentang apa itu mizan ya, timbangan ya. Jadi kalau di Al-Quran kamu ketemu diksi mizan, timbangan, otakmu itu jangan lari ke pasar terus timbangan di pasar gini. Enggak. Ya, itu terlalu lugu ya. Itu sudah kita diskusikan di grup WA ya, kalau di sini belum. Allah itu menciptakan habitat kehidupan kita yang bernama bumi, tentunya semuanya ya. Bukan hanya bumi saja, itu dalam kondisi seimbang. Maka kita tidak boleh merusak keseimbangan itu. Kalau keseimbangannya dirusak, nanti jadi perlu lagi kita menyanyikan lagu yang dikarang oleh Kang Mas kita yang dari Yogyakarta itu ya. Berita kepada kawan. Perjalanan ini bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Oke. Perihal kristolog terbaik ini biarin saja lah Gus, biarin MUI yang bikin kek atau lembaga swasta yang bikin kek, menurutku itu bukan ukuran keberhasilan. Intinya hanya Allah lah yang bisa dengan tepat dan akurat menetapkan siapa sebenarnya yang terbaik dalam hal ini. Karena Allah Maha Tahu yang nampak dan yang tersembunyi. Sampean tetap fokus saja berdakwah, berusaha menyajikan yang terbaik dan berlepas diri dari penilaian manusia.
dan lebih fokus pada penilaian ilahi saja. Masih menyimak sambil mengecor beton di site. Oke, mantap. Terima kasih atas apresiasinya ya dari Kang Mas Irfan Al-Akbar. Oke, aku hanya akan mengomentari itu bagian yang menurutku urgent ya, karena itu urgent untuk aku komentari ya. Begini. Pertama, aku sama sekali tidak pernah dihubungi. Ya, tidak pernah dihubungi. Lalu aku taunya, Gaito, kamu sini. Aku taunya itu setelah aku diberitahu ya. Nih ya. Nih. Ya. Oke. Dan di sini masuk ke dalam apa ini? Ada berbagai kelompok ini dibagi-bagi sama dia. Ada Mu'alaf Award ya. Terus ada lagi, ini nominator kristolog terbaik. Namaku hadir di urutan ke-7. Nih ya. Gue tidak pernah dihubungi dan tidak tahu menahu tentang ini. Kemudian beberapa waktu kemudian aku dikirimi lagi ini. Ini piagam penghargaan LDK MUI Pusat. Nih. Dan gue belum buka sampai sekarang. Dan gue kagak pernah dihubungi. Gue kagak tahu menahu dengan ini. Nah ini karena suratnya seperti tadi itu, maka aku akan mengatakan jika maka. Karena gue kagak tahu jika maka. Jika MUI maka gitu loh ya. Karena apa? Di sini terus tertera begini ya, gue bacain. Ini ada di dalam kegiatan Mu'alaf PES 2023, kajian Basar Mu'alaf dan Kristolog Award 2023 ya. Terlalu ribet gua baca yang akhirnya saja ya, yang ada MUI-nya. Begini. Demikian surat ini kami buat agar menjadi maklum adanya. Sekali lagi atas perkenan ya para penerima penghargaan dari LDK MUI Pusat. Jadi dapat penghargaan dari LDK MUI Pusat. Kami sebagai panitia penyelenggara menyampaikan ucapan jazakallah khairon katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor 16 Agustus 2023 panitia Mu'alaf PES. Dan di sini ada beberapa tanda tangan ketua panitia, sekretaris panitia, kemudian ada koordinator Mu'alaf PES ya. Tidak ada satupun tanda tangan dari MUI. Jadi gue bingung apakah ini MUI bisa dikatakan ada dalam kegiatan itu atau tidak. Karena namanya jelas-jelas disebut bahkan para penerima penghargaan dari LDK MUI Pusat. Tetapi di bagian panitianya tidak ada tanda tangan MUI. Gue agak bingung bagaimana posisi MUI di sini. Ya, terlibat atau tidak. Maka mampir ngombe kali ini jika jika MUI sebetulnya terlibat dalam aktivitas itu Mu'alaf PES ya, kemudian memilih diantaranya ada Mu'alaf, ada dai kristolog, ada YouTuber kristolog atau apalah itu banyak macamnya ya. Maka menurutku itu sesuatu yang keterlaluan. Jika lo ya, karena gue kan nggak tahu. Jika MUI memang terlibat di dalamnya, keterlaluan. Karena apa? MUI itu sebuah lembaga yang itu ya mereka punya dana ya operasional dari pemerintah. Mereka punya dana. Yang pertama, yang kedua, kita bayangkan saja kalau ngurus izin dari sebuah industri misalkan ya, industri tertentu ya, dia mau mengeluarkan produk makanan biasanya ya, dan dia perlu label halal, itu urusannya kan ke MUI. Nah itu duitnya bukan sedikit. Jangan goblok kalian. Duitnya itu bukan sedikit, karena ini berbicara bisnis. Ya, sebuah manufaktur industri
makanan atau apalah, ya nggak tahu aku ya, untuk mendapat label halal itu urusannya kan ke MUI. Yang sekarang jadi rebutan antara MUI dan Depak, nggak tahu apakah sudah diambil oleh Depak atau bagaimana. Dan jangan lupa MUI itu yang membidani adalah Bapak almarhum Presiden kita Soeharto, yang semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Supaya kalian tahu sejarah, ya. Kok dikit-dikit Pak Harto, dikit-dikit Pak Harto. Lah memang dia kok yang menggagas. Lu mau ngomong apa? Lu mau ingkari sejarah? Soal Pak Harto ada jeleknya, ya kita bilang ada jeleknya kalau memang ada. Ada baiknya, ya kita bilang ada baiknya. Tapi faktanya MUI itu digagas oleh beliau. Dibikinlah sebuah lembaga untuk mengakomodir kepentingan umat Islam sebagai bagian dari pemerintahannya, maka dibikin lembaga MUI. Itu banyak duitnya karena didanai oleh pemerintah, belum lagi izin-izin seperti itu banyak duitnya. Terus menghargai kami-kami sebagai pendakwa dengan cara seperti itu. Ya. Kagak pernah dihubungi, kagak pernah dipanggil, kagak pernah ada tahu acaranya gimana. Gue ngomong begini karena MUI itu duitnya ada. Kecuali yang menyelenggarakan ini hanya orang-orang kelompok kecil tertentu yang kere-kere, ya oke lah. Ini sebuah lembaga dan itu cukup berwibawa. Ya seharusnya kalau dia mau mengadakan award seperti ini, memberikan apresiasi kepada para pendakwa kristolog ini, ya dibikin yang bener lah. Ya diundang, diberi informasi dulu, dihubungi dulu orangnya, diundang ke Jakarta dan dibikin di sana acaranya, bagaimana penyerahan awardnya. Yang namanya ngundang orang itu ya diberi transportasi, tiket pesawat pulang, tiket pesawat pergi, akomodasi di hotel di mana, terus acaranya gimana. Kan itu menjadi berwibawa dan penghargaan. Ya namanya pulang ya disangoni. Kenapa? Duitnya ada. Itu loh. Lah kalau cuman selembar kertas gitu aja untuk apa bagi gue enggak? Itu enggak gue buka sampai sekarang. Gue biarin aja, lebih baik untuk bungkus kacang goreng tak apa gitu. Itu apa? Ya, karena ini lembaga yang cukup ternama dan duitnya ada. Kecuali nggak punya kemampuan finansial seperti itu, kok menghargai orang dengan cara bikin sertifikat apa kok seperti piagam? Untuk apa? Untuk apa? Nggak perlu. Ya, karena tidak semua kami ini yang berkecimpung dalam comparative religion, dakwanya kan di sana, itu orang yang secara ekonomi itu mapan, enggak semuanya. Ya. Model-model sertifikat, terus apa namanya? Apa sih ya? Disebut apa itu namanya? Ya, ada yang bilang sertifikat, ada yang bilang apa sih itu ya? Kan banyak macamnya itu. Ya, sebentar gue lihat di sini dia bilang apa ini? Penghargaan ya, piagam. Itu bagi orang-orang seperti aku nggak butuh. Kecuali aku mau ngambil gelar profesor, hal-hal seperti itu dikumpulin, itu butuh untuk mendukung sebagai bahan pendukung. Tapi seperti gue jangan ngambil profesor, S1 kelar aja sudah alhamdulillah. Untuk apa ya? Untuk dibuang aja untuk bungkus kacang. Nggak ngepek ya, nggak ngepek. Jadi maksud gue gini, kami ini khususnya gue ya, ini memang mengambil lahan dakwah yang itu berbeda. Kita masuk ke dalam dunia comparative religion. Seperti gue ya, nangani kasus-kasus pemurtatan bersama Arimatea, dan ada lagi nanti lembaga-lembaga dakwah lainnya, tapi pionirnya itu Arimatea. Itu juga sejarah. Anda mau bilang apapun secara keorganisasian lembaga yang menangani kasus permurtatan dan diskusi lintas iman secara itu terlembaga, itu ya Arimatea. Baru nanti, dan juga kita ikut suka ya dengan berdirinya lembaga-lembaga lain seperti gue juga ikut waktu mendirikan YPMA Tauhid, mendirikan AWF Abdul Wasian Foundation. Arimatea dilibatkan.
Dan kita senang-senang saja, artinya lahan dakwah ini luas. Kalau banyak lagi organisasi seperti Arimatea, kan kita menjadi terbantu. Kita semakin banyak teman, semakin senang. Kalau boleh, silakan bertumbuhan lagi lembaga-lembaga dakwah yang seperti Arimatea, gitu ya. Jadi kita senang. Dan kami itu ya semua dari kantongnya sendiri-sendiri. Dan kita dakwah saja, karena dakwah itu adalah panggilan jiwa kami. Enggak untuk minta dikasih uang, dikasih piagam. Enggak perlu, bagi kami enggak perlu itu. Penghargaan seperti itu enggak ngepek, enggak perlu. Ya, tetapi kalau ada sebuah lembaga resmi dan itu cukup berwibawa mau memberikan penghargaan, mbok ya yang bener lah kalau menghargai. Atau enggak usah sama sekali, karena kami memang tidak butuh penghargaan seperti itu. Ya. Kalau mau menghargai, menghargailah yang benar. Kalau enggak, lebih baik enggak usah sama sekali. Dan aku lagi, kami tidak butuh penghargaan seperti itu. Ya, ini perlu aku sampaikan sekali lagi, jika maka. Ya, jika MUI memang terlibat, maka kritikku seperti itu. Dan gue ngomong bela-belaan kalau mengkritik. Enggak ada terdengar-ngaling. Ya, tetapi kalau jika makanya tidak terpenuhi, artinya MUI memang tidak terlibat atau memang ditulis-tulis saja ngawur sama panitianya, ya artinya kita tidak bisa memberikan kritik seperti itu, gitulah ya. Makanya sekali lagi penyampaianku ini adalah jika maka. Jika memang MUI terlibat, maka kritikku seperti itu. Kami orang-orang lapangan tidak butuh penghargaan. Ya, kami adalah menuruti panggilan jiwa kami sebagai Islam, melanjutkan perjuangan Kanjeng Nabi untuk berdakwah. Dan lahan kami memang beda. Kami masuki dalam dunia comparative religion, ya. Diskusi-diskusi lintas iman seperti yang kemarin kita adakan di Jakarta, dan menangani kasus-kasus pemurtatan di lapangan. Sekali lagi, kami tidak butuh penghargaan. Tetapi kalau ada satu lembaga yang itu resmi dan cukup berwibawa mau memberikan penghargaan, ya yang baik, gitu loh ya. Karena dananya ada, diundang, dipanggil ke Jakarta, dikasih transport pulang pergi, ditidurkan di hotel, diberi sangu. Bukan hanya sekedar kertas lah, untuk apa? Gitu. Itu kritik dari aku ya. Mungkin akan menjadi debatable di antara para teman-teman di sini. Silakan Anda tulis di kolom komentar. Anda setuju dengan saya tulis, nggak setuju juga tulis, nggak ada masalah. Ya, tapi aku secara pemikiran menyampaikan apa yang menjadi pemikiranku seperti itu. Tapi satu kali lagi aku ingatkan, jika maka ya harus dipahami ya, jika maka ini ya. Oke, sampai di sini dulu mampir ngombe kita kali ini ya. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya, jaga sholatmu dalam bingkai keimanan Islammu yang terindah dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra, Islam rasional. Ya, matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.